Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada, kali ini kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami akan mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K, yaitu rencana jadwal seleksi calon P3K guru tahun 2022, ya, di mana keputusan Menteri Pendidikan Kemendikbudristek dan Teknologi Republik Indonesia yang kami sajikan informasi terbarunya Bapak Ibu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu lah yang pertama kali menemukan informasi terbaru terkait seleksi P3K maupun ASN lainnya dari kami Bapak Ibu ya. Kita lanjut informasinya Bapak Ibu ya, melansir dari kompas.com bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek merilis jadwal seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Hal ini diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek nomor 349 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk guru pada instansi daerah tahun 2022 Bapak Ibu ya. Berarti demikian, PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anan Riswanto belum merespon saat dimintai konfirmasi lebih detail terkait dengan Kemendikbudristek tersebut. Pesan singkat yang dilayangkan kompas.com melalui aplikasi pesan WhatsApp hingga Jumat belum bisa terbalaskan Bapak Ibu ya. Nanti juga kami akan menyajikan bagaimana ungkapan dari Ibu Nunu Suryani selaku Dirjen GTK Kemendikbudristek mengenai mekanisme dan juknis seleksi P3K tahun 2022 Bapak Ibu ya. Adapun rencana jadwal seleksi P3K guru tahun 2022 yang dimana yang pertama itu pemetaan kebutuhan, sosialisasi pelaksanaan Juli September 2022 yang pada saat ini Bapak Ibu tahapnya sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, penetapan kebutuhan pada bulan September, pengumuman lowongan September sampai Oktober 2022, dan pelamar September Oktober 2022, seleksi administrasi yaitu pada bulan Oktober 2022, pengumuman hasil seleksi administrasi pada bulan Oktober 2022, masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi bulan Oktober 2022, pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi bulan Oktober 2022, dan pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 bulan Oktober 2022 Bapak Ibu ya. Pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 pada bulan Oktober 2022. Masa sanggah dan jawab sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 bulan November 2022. Pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 bulan November 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum November 2022, pengumuman hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum bulan Desember 2022, dan masa sanggah dan jawab sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum Desember 2022, dan pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum Desember 2022. Inilah Bapak Ibu ya jadwal rilis dari Kemendikbudristek, dan kami akan memberikan informasi juklat dan juknis langsung live dari Ibu Profesor Nunu Suryani, Dirjen GTK Kemendikbudristek. Selamat menyaksikan Bapak Ibu ya. Izin Pak, saya berdiri di sini untuk menyampaikan perkembangan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, kemudian pejabat di lingkungan Kemenpan RB, Bu Rini, kemudian semua saja, juga pejabat di lingkungan BKN, dan tentu yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu pimpinan daerah, Bapak Ibu Bupati, Sekda, kemudian Kepala BKPSDM, dan seluruh tim. Baik, saya ingin menyampaikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan guru honorer, khususnya ini karena saya dari Kemendikbudristek, langsung ke substansi ke guru. Mohon dibantu untuk paparannya. Langsung berikutnya, Pak.
Baik Bapak Ibu Kepala Daerah, saya sampaikan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Tahun 2021 kami sampaikan datanya bahwa tahun 2021 untuk P3K Guru berhasil lulus dan mendapatkan formasi sejumlah 293.000. Dari formasi yang disediakan 506.000. Dan tahun 2021 Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyisakan pekerjaan rumah yang diselesaikan tahun ini, yaitu ada 193.000 lebih guru lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi. Dan masih ada juga 437.000 lebih guru yang belum lulus dalam seleksi ASN P3K tahun 2021. Pak Menteri, kami laporkan bahwa tahun 2021 ada 506.000 formasi, namun datanya 212.000 lebih formasi guru yang ditawarkan tidak ada yang melamar, Pak Menteri. Dan ini yang terjadi datanya. Tidak ada yang melamar sama sekali. Jadi ada 117.000-nya yang belum pernah dilamar. Kami sudah melihat datanya, itu umumnya adalah di daerah 3T. Itu belum ada yang melamar. Baik, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengambil data dari PKN, dari jumlah yang tadi saya laporkan, 293.000 lebih guru lulus guru yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021, baru sudah 97% yang sudah mendapatkan nomor induk P3K-nya. Kami mohon nanti ada yang jumlah yang cukup besar, yaitu 3%-nya, meskipun 3% itu angkanya cukup besar, yaitu 8.700 yang dalam proses verbal. Nanti mohon Bapak Ibu Kepala Daerah untuk mengawal ini agar semua yang lulus tahun 2021 segera mendapatkan nomor induk dan penempatannya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kami laporkan bahwa tahun 2022 ini peta kebutuhan guru di slide berikutnya itu sebenarnya hanya 2,4 juta. Berikutnya. Silahkan slide berikutnya, Mbak. Jadi 2,4 juta guru itu adalah kebutuhan kita, total kebutuhan kita tahun 2022. Namun Bapak Ibu ada yang perlu kami sampaikan dan mohon bantuan Bapak Ibu Bupati. Kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk mewakili Menteri dalam forum ini, bahwa dari 2,4 juta kebutuhan, itu sebenarnya guru kita itu ada jumlahnya. Namun Bapak Ibu, dari 2,4 juta kebutuhan, bisa dilanjutkan slide berikutnya, bisa dibantu? Ya, dari 2,4 juta kebutuhan ini, ada sebenarnya guru ASN-nya itu 1,3 juta lebih. Namun Bapak Ibu, 1,3 juta ini, hanya 1,2 juta yang memenuhi beban kerja. Selisihnya adalah kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Jadi yang 1,2 juta ini sudah termasuk guru-guru yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kondisi guru non-ASN kita? Itu yang ada di database kami ada 724.000. Namun sebenarnya yang mengajar sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya 490.000. Sisanya itu adalah guru yang tidak memenuhi beban kerja dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan yang nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan redistribusi agar pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 lancar. Nah Bapak Ibu, masih ada kekosongan guru sejumlah 679.000. Nah, kekosongan ini sebenarnya menurut perhitungan kami bisa dipenuhi dengan kelebihan guru ASN. Jadi selisih antara 1,3 juta dengan 1,2 juta itu, jika Bapak Ibu melakukan redistribusi, itu sudah bisa memenuhi kekosongan guru yang ada di seluruh tanah air kita. Lalu ada 235 kelebihan guru honorer juga yang numpuk di sekolah-sekolah. Nanti kami akan ilustrasikan seperti apa kelebihan guru honorer itu. Lalu ada Bapak Ibu, ada 70.000 lebih Pak Menteri, guru DPK, guru negeri yang bertugas di sekolah swasta. Jika ini bisa dikembalikan ke sekolah negeri, itu dimungkinkan untuk memenuhi kekosongan guru tersebut.
Ada juga guru 39.000 guru swasta yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021 juga sudah lolos passing grade yang kemungkinan bisa ditempatkan juga. Dan sesuai dengan diskusi dengan Kemenpan RB sebelum-sebelumnya, bahwa jika semua skema guru ASN P3K dari honorer ini selesai, maka skema pemenuhan kebutuhan guru hanyalah melalui satu pintu, yaitu PPG Prajabatan. Bapak Ibu di layar juga kami tampilkan kira-kira mata pelajaran, jadi 10 mata pelajaran terbesar yang kekosongan guru, yang kekurangan guru. Jadi ada mulai dari guru kelas dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan persiapan seleksi ASN P3K tahun 2022, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan Panselnas, bahwa saat ini Bapak Ibu Bupati kami sampaikan bahwa bulan September ini adalah sudah sampai rencananya adalah pengangkatan 193.000 guru lolos passing grade. Namun sepertinya kami kemarin sudah berdiskusi dengan Panselnas, ada sedikit pemunduran sedikit Bapak Ibu. Namun pada minggu ini dan minggu depan kami akan mengundang tim teknis dari Kabupaten Bapak Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini. Harapannya akhir tahun ini semua rencana kita bisa kita selesaikan sampai kepada mekanisme ketiga, yaitu seleksi tes. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan daerah bahwa setelah kami melakukan coaching klinik, pendekatan kepada Kepala BKPSDM Bapak Ibu, juga Kepala Dinas Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K guru ini. Yang semula hanya 17% Bapak Ibu, dan setelah rakor, beberapa kali kami mengadakan rakor teknis, rakor bersama dengan para pimpinan daerah, pejabat yang menangani guru ini, maka ada peningkatan sebanyak menjadi 319.000 atau 143%. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu Kepala Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menempatkan guru itu sesuai dengan mendapatkan status dan penghasilan yang layak kepada guru-guru di wilayah Bapak Ibu dapat terpenuhi. Namun masih ada PR Bapak Ibu untuk tahun depan. Jadi ada 781 kebutuhan dan baru ada 41% usulan dari Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR, tahun depan sisanya sebanyak 59%. Jika kita bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah PR guru non-ASN di Kabupaten Bapak Ibu semua dapat terselesaikan. Bapak Ibu, kami akan laporkan bagaimana pelaksanaan seleksi ASN P3K guru yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya kami sampaikan bahwa Permenpan RB nomor 20 tahun 2020 adalah menjadi rujukan atau acuan pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini. Yang mana ada 3 mekanisme Bapak Ibu yang nanti kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, bulan depan. Itu adalah mekanisme 1, yaitu penyelesaian guru lulus passing grade. Saya yakin Bapak Ibu pimpinan daerah juga sudah